Halo, selamat sore. Yes, kembali lagi hari ini saya Cika Audika akan menemani seluruh keluarga sehatku untuk memberikan informasi-informasi seputar kesehatan. Namun bedanya kali ini saya ada di satu kafe yang mungkin teman-teman bisa tebak ada di mana. Siapa tahu lagi bareng satu tempat. Dan yang paling menarik seperti tema hari ini adalah mengenali nyeri pada tangan. Nah, keluarga sehatku pernah gak sih ngerasa tangannya tiba-tiba nyeri atau ngilu karena melakukan hal yang sama atau itu-itu saja setiap harinya? Boleh sekalian curhat dan sekarang kita menunggu Dokter Aldo yang hari ini akan berkolaborasi dengan Sehatku tentunya. Yes, betul sekali. Kita akan berkolaborasi dengan serial ortopedi. Di mana serial ortopedi ini merupakan sebuah tempat informasi untuk kesehatan tulang dan juga otot. Jadi pas banget nih kalau misalnya seluruh keluarga sehatku punya permasalahan tulang dan otot, namun bertepatan dengan tema hari ini yakni pada persendian atau tulang tangan. Seperti itu. Yes, kita masih menunggu untuk Dokter Aldo yang akan bergabung dengan kita hari ini. Namun, sembari menunggu juga saya akan memberikan informasi untuk seluruh keluarga sehatku, di mana Sehatku ini merupakan sebuah platform kesehatan yang luar biasa lengkap. Jadi untuk keluarga Sehatku yang perlu informasi mengenai kesehatan, kita di sini punya artikel. Yang mau konsultasi dengan dokter secara gratis, kita juga bisa. Atau ada yang mau booking dokter, bisa juga untuk beberapa kota-kota besar yang sudah terdaftar atau ada. Atau teman-teman di sini juga ingin cek-cek nih obat, kita juga punya namanya Toko Sehatku. Dan terakhir yang gak boleh kalah menarik dan juga tidak boleh kalah dilewatkan yakni promo Sehatku atau promo kesehatan. Ada suntik vitamin C, ada juga tentunya untuk promo cek COVID biar terus sehat. Jangan lupa kita punya apps-nya, kita juga punya webnya, dan juga untuk media sosial kami tentunya sangat lengkap. Yes, masih menunggu. Oh, sudah diri ternyata. Kira-kira apakah dokternya hadir dengan surprise? Dokter, halo. Selamat Halo, sore. Aduh, seger banget dokter sore. hari ini. Apa kabar? Sehat-sehat. Luar Gimana kabarnya biasa. juga? Baik, dokter, Iya. sehat dan bahagia. Hari ini saya sedang bersama Dokter Aldo, betul ya dokter ya? Dokter Betul. spesialis ortopedi. Seperti itu dokter? Iya, tepat sekali. Dokter, ini perbincangan yang akan sangat cukup menarik dan juga hangat mengenai nyeri pada tangan. Ya, Dok, sebetulnya ada berapa jenis nyeri sih pada tangan? Kan tangan itu kan ada bagian pergelangan, ada jari-jari. Nah, apakah mereka jenis nyeri yang sama atau berbeda, Dokter Aldo? oke. Kalau kita ngomongin sakit, itu Mm-mm. sebenarnya yang jelas yang bikin sakit itu karena rangsangan yang diterima oleh syaraf dari badan kita. Oke. Mm. Nah, kalau yang untuk sore ini, saya mau sharingnya kebetulan nyeri pada tangan yang berkaitan sama aktivitas. Jadi, yang berkaitan Mm. sama kegiatan kita, terutama yang sehari-hari. Gitu. Kalau ngomongin sakit pada tangan, pastinya kita akan membedakan. Jadi, pertama-tama dari organ yang kena dulu, jadi bagian tubuh yang kena. Apakah itu sakitnya karena misalnya satu, bisa dari tulang, dua, bisa dari otot, atau tiga, bisa dari sendi. Gitu. Mm. Karena masing-masing mempunyai karakteristik yang memang cukup berbeda. Gitu. Dan kalau untuk nyeri pada tangan yang berkaitan dengan aktivitas, ya gejala utamanya biasanya yang pasti nyeri pada saat kita melakukan aktivitas gitu. Yang dimana kalau misalnya nyerinya pada saat melakukan aktivitas itu dibiarkan lama-lama nyerinya bisa berkepanjangan Nah, ini jadi gitu. pertanyaan mungkin ya untuk keluarga sehatku. Emang jenis aktivitas apa aja sih yang menyebabkan nyeri pada lengan? Ini bener nggak ya dok ya, kalau misalnya untuk kehidupan sehari-hari asik, kehidupan aku ya, aku sering banget main handphone, terus tiba-tiba tangannya nyeri, ngilu gitu. Atau kalau misalnya ibu-ibu di rumah lagi kebiasaan ngulek ya nih, siapa nih yang doyan ngulek? Atau kebiasaan juga nyapu, ngepel. Ini
apakah penyebab-penyebab dari nyeri pada lengan, dokter? Iya, ya tentunya kalau aktivitas-aktivitas seperti itu, kalau misalnya masih dilakukan dalam batas yang wajar dan tidak berlebihan, itu pastinya ya tidak akan menimbulkan rasa nyeri. Tapi kalau misalnya berlebihan dalam arti misalnya badan kita udah ngerasa capek, tapi terus masih dipaksakan untuk melakukan aktivitas itu, entah memang karena harus tuntutan pekerjaan, atau emang karena saking hobinya jadi nggak ngerasa, kayak tadi misalnya main HP nggak kerasa Yes. gitu kan, sakit biarin aja gitu. Hmm. Atau memang karena harus mulek, biasanya kayak masak, yang mau nggak mau kan kita harus masak untuk keluarga gitu, biasa atau buat restoran gitu. Nah, sinyal nyeri itu nggak Mm-mm. boleh kita biarkan, karena itu tanda dari badan kalau dia kayak berteriak, ini udah berlebihan gitu penggunaannya. Stop dong, istirahat dulu dong, kayak gitu. Untuk jenis aktivitasnya sendiri, semuanya segala macam bisa. Jadi, em, misalnya kayak tadi, kalau untuk banyak main HP, kita kan banyak main HP, banyak aktivitas yang naik turun jempol nih, Ya, naik turun betul. jempol. Tapi nggak pakai musik ya, dok ya? Iya. Nah, kalau untuk kayak untuk naik turun jempol ini, misalnya saya peragain ya. Kalau bisa ngeliat itu kan di sini ada urat nih. Oke. Nah, kalau Mm-mm. misalnya urat ini kita gunakan berlebihan, dan di sini kan ada semacam seperti tonjolan tulang. Nah, Yes. di sini biasanya itu uratnya bisa bergesekan terlalu berlebihan. Jadi radang di daerah sini. Jadi biasanya paling sering merasanya kok sakit di daerah pergelangan tangan, terutama di daerah pangkal jempol sini. Gitu. Itu ada nama penyakitnya, the Quarfine namanya. Keren namanya. Namanya Tapi, keren. tapi biasanya gini sakitnya kalau gerakin jempol atau misalnya kita muter kunci gitu atau gerakan-gerakan yang memutar dan sakitnya itu di daerah pangkal jempol situ. Itu bisa salah satu yang nyebabin nyeri pada tangan gitu. Kalau untuk yang lain misalnya tadi ngulek ya. Mm-mm. Kalau misalnya Kalau ngulek ngulek gini ya, yang dok paling ya? sering iya. Kan banyak pekerjaan apa Iya. aktivitasnya yang gerakan tangan gitu. Yes. Gerakan tangannya memutar dan itu Mm-mm. menekuk dan lurus gitu. Kalau itu paling sering namanya carpal tunnel syndrome. Jadi CTS kalau orang tahu pada banyakan nyebutnya. Jadi Mm-mm. singkatannya carpal tunnel syndrome. Kalau yang itu biasanya sakitnya satu tangan. Gitu. Oke. Biasanya paling sering kalau habis keras gitu, habis mulek gitu kok sakit satu tangan, terutama jari-jari gitu, satu Mm-mm. tangan semua gitu. Itu sebabnya kalau itu lebih karena juga sama aktivitas berlebihan di daerah pergelangan tangan, jadi ada yang bengkak, ada yang radang, terus kalau udah ada bagian syaraf yang sampai tertekan di daerah situ gitu. Oke. Intinya sih dari itu jadi berlebihan penggunaannya jadi timbullah radang. Oke. Namun untuk skala, dok, apakah itu sudah bisa dikatakan skala yang cukup berbahaya ketika nyeri itu terjadi secara berkala? Iya, jadi pastinya awal-awal itu kan gejalanya seperti tadi, hanya muncul kalau lagi aktivitas. Nah, karena aktivitas nyeri, tapi nggak kita biarkan istirahat, gitu, nyerinya lama-lama bisa menetap, gitu. Uh, Istilahnya gini, jadi badannya udah minta diistirahatin, tapi nggak ada waktu nih untuk istirahat. Akhirnya Betul. radangnya terjadi terus-menerus, Tapi kan gitu. sebenarnya tangan itu kan digunakan bahkan dalam keadaan tidak sadar ya, dok ya. Lagi tidur juga tiba-tiba tangannya kita tindih. Seperti itu kan. Atau secara tidak sadar juga kita menggerakkan tangan secara berlebihan atau terlalu sering sehingga menimbulkan nyeri. Nah, kira-kira cara menghindari atau mengontrol hal tersebut agar tidak terjadi cedera antara lengan atau otot lengan itu seperti apa, dok? Ya. Yang pasti kita mesti perhatiin aktivitas kita dulu. Aktivitas Mm-mm. apa yang memicu rasa sakit tersebut. Misalnya kayak Mm-mm. tadi, mungkin kalau orang nggak sering memperhatikan ya, mungkin kalau main handphone gitu. Mm-mm. Tapi misalnya kayak muter kunci itu kan sakit gitu. Otomatis mesti perhatiin kalau muter kunci itu biasanya kita ada gerakan pergelangan sama gerakan jari gitu. Berarti ada sesuatu yang salah nih pergelangan tangan sama jari gitu. Berarti otomatis ya dari tangannya harus diistirahatkan gitu. Nah, mungkin bingungnya sekarang istirahatnya masih gimana sih gitu, cara Yes. Mm-mm. istirahatnya mungkin apa benar-benar cuma nggak dipakai aja cukup atau Mm-mm. gimana gitu atau Mm. dipakai misalnya kayak support gitu. Nah,
untuk kasus-kasus tertentu, misalnya seperti yang tadi itu untuk masalah jempol, memang harus dalam posisi istirahat. Nah, dalam posisi istirahat itu memang yang tahu biasanya cuma dokter gitu. Jadi untuk istirahat yang supaya urat-uratnya itu nggak terlalu ketarik dalam posisi istirahat, paling rileks gitu. Nah, misalnya kayak tadi kalau untuk jempol, posisi istirahatnya sebenarnya justru agak berdiri gitu, Seperti ini. agak tegak. Iya, jadi Oh, nggak terlalu tegak, tapi nggak terlalu tekuk, jadi relax. oh Nah, oke. sebenarnya udah ada tuh alatnya. Jadi udah ada seperti wrist support, Heeh. jadi yang seperti sarung tangan dia, dia menopang pergelangan tangan sama jempolnya juga, jadi ditahan nanti, Oh gitu, seperti ini. ditahan Oh nggak bisa gitu. Oke. bergerak. Oke. Jadi dia akan mempertahankan posisi jempol dalam posisi istirahat terus-terusan, Oke. gitu. Oke. Berapa lama Enaknya dok? Dua kalau jam kayak gini? enggak. Jadi kan itu kenapa ada alatnya, gitu. Ada Oke. alatnya yang seperti sarung Ada. tangan itu Oke. dipakai supaya walaupun itu istirahat, yang lain kita masih tetap bisa kerja. Contohnya misalnya kayak tadi, kalau misalnya kita emang pekerjaannya masak kan kita nggak mungkin benar-benar berhenti memasak. Tapi ada bagian tubuh kita yang memang harus diistirahatkan, misalnya itu pergelangan tangan. Oke. Jadi kalau pakai si alat pergelangan tangan itu, dia mengunci pergerakan-pergerakan tangan, tapi kita masih bisa pakai tangan yang lain. Oke, jadi tetap Nah, ya untuk keluarga sehatku diperhatikan skala aktivitasnya ketika sudah merasa wah kayak sendi tangan aku ada something deh karena aku setiap hari melakukan hal yang itu-itu aja seperti itu ya dok ya. iya betul, betul sekali. Dok dikatakan berbahaya ketika uh, Hmm. pada persendian tangan ini terjadi apa dok? Apakah bisa menimbulkan amit-amit ya dok sampai diamputasi kah atau memang jadi sarafnya tidak berfungsi dan lain sebagainya? Pernah ada di tahap berbahaya seperti apa sih dok mengenai nyeri pada tangan ini? Hmm, iya. Mungkin kalau untuk sampai diamputasi, nggak sih ya. Kalau misalnya untuk berkaitan dengan kerjaan ya. Jadi kalau Oke, untuk berkaitan dengan amputasi itu mungkin lebih ada kaitannya dengan kecelakaan oke, atau oke, infeksi. oke. Gitu. Jadi beda, beda banget kebahasan. Tapi kalau misalnya sampai tidak dapat digunakan, iya pasti karena kan nyeri. Gitu. Dan nyeri itu otomatis kita nggak efektif lagi kalau untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Terus Hmm, mungkin juga tergantung dari apa yang cedera. Kalau misalnya urat yang cedera otomatis setiap kali bergerak. Tapi kalau misalnya syaraf hmm, yang terjepit, contohnya yang pada tadi mas saya pergerakan muluk itu dari carpal hmm. tunnel syndrome. Kalau misalnya syarafnya itu udah bengkak sekitarnya sampai terjepit untuk waktu yang lama, otomatis otot-otot tangan yang di sini itu nggak akan terlalu tersyarafi dengan baik. Jadi waktu kita megang barang, genggam itu pasti nggak akan sekuat biasanya. Dan itu udah cukup Oke, bahaya. Gitu. Karena itu biasanya oke. udah lama banget kejadian, didiemin aja. Oke. Nah, untuk bukan kalau pencegahan tadi kita sudah sebut, kira-kira pengobatannya dok, seperti apa Hmm, yang lebih baik dilakukan? Atau mungkin pencegahannya baik mengkonsumsi vitamin apa kah dok untuk menjaga persendian atau tulang hmm, atau otot yang ada di bagian lengan? oke. Kalau yang tadi berkaitan dengan aktivitas kan sebenarnya lebih ke otot ya. Jadi kalau untuk tulang dan sendi itu nanti beda lagi. Gitu. Oh, Kalau itu beda lagi. Oke. lebih kaitannya dengan kayak misalnya kalau sendi itu kan kayak pengapuran gitu untuk yang lebih berkaitan dengan usia. Kalau misalnya otot itu karena memang lebih aktivitas gitu, Mm-mm. mungkin kalau konsumsi vitamin bagusnya yang seperti vitamin B kompleks gitu, Mm-mm. itu memang bagus untuk pemulihan dan kesehatan syaraf dan otot gitu. Kalau yang lain sebenarnya lebih bagus untuk membiasakan stretching gitu, untuk Stretching. kegiatan stretching. Ya, Oh, stretching di dari ini ya, gitu. Ya, diregangkan. jadi memang beda otot, memang beda cara peregangan gitu. Kalau misalnya mau ngeliat tips-tips buat peregangan banyak tuh di Instagram kami di serial ortopedi. Itu memang kita Betul. malah mengeluarkan secara periodik untuk kasus-kasus yang berbeda. Nah, itu lumayan untuk membantu dipraktekkan gitu. Nah, berarti abis live ini langsung geser juga nih, follow juga di @serialortopedia dok ya.
Jadi bisa langsung Pastinya. kepo-kepo dan juga update kira-kira info kesehatan apa mengenai otot, tulang dan juga sendi. Seperti itu ya dok ya. Ya, betul. Nah dok ada pertanyaan menarik nih dari @obifilon88. Dok, tangan saya suka mendadak lemes katanya. Tahu-tahu pegang gelas Hmm. bisa jatuh. Wah ini yang tadi kita bicarakan ya dok ya. Semenjak disuntik Oke. sudah jarang. Kira-kira penyebabnya apa dok? Apa nih dok? Apakah sama dengan yang tadi kita bahas dok? Ya, jadi kalau sampai lemas itu memang harus perlu kita cari tahu lagi ya lebih lanjut. Karena Hmm. kalau lemas itu kan berkaitan dengan syaraf. Gitu. Apakah memang syaraf itu ada yang kejepit dan kejepitnya di mana? Gitu. Oke. Apa yang menyebabkan syaraf itu nggak bagus gitu. Nah, kalau misalnya kayak tadi bisa gerakan banyak mengelak, syarafnya hanya kejepitnya di pinggir, itu masih Oke. masih gampang. Jadi maksudnya dengan pemeriksaan ke dokter yang pasti ya. Ya dengan pemeriksaan ke dokter nanti bisa diketahui penyebabnya itu bisa dari ujung atau dari siku atau bahkan sejelek-jeleknya dari tulang leher. Itu Loh, juga dari bisa. tulang leher bisa dok? Betul, karena kan gimana pun kalau kita Oke. untuk beraktivitas, gerakan tangan dan gerakan lengan itu juga ada kaitannya sama syaraf yang jalarannya dari tulang leher. Jadi kalau misalnya ada syaraf kejepit di tulang leher, kalau dibiarkan terlalu lama itu bisa berefek juga ke kekuatan otot-otot kita, kemampuan kita untuk merasa. Jadi kadang-kadang bisa aja kesemutan satu tangan atau rasa sakit yang jalar dari leher, pundak sampai ke tangan itu bisa. Oke. Gitu. Jadi yang paling bagus ke dokter untuk Nah, diperiksakan langsung. baru aku mau tanya nih sekaligus sama dokter. Pernah nggak dok ada case pasien dokter nih yang mengalami nyeri pada tangan dan sampai konsultasi gitu? Mungkin saking sakitnya, saking mungkin sudah terganggu aktivitasnya karena merasakan nyeri pada tangan. Pernah ada cerita nggak sih dok? Boleh dong ceritain. Banyak, Oh banyak. sering. Oke. Iya. Kasusnya biasanya apa dok? Penyebabnya? Kalau paling sering sih seperti tadi sih, kayak misalnya ibu rumah tangga gitu, banyak pekerja. Kayak kemarin nih paling zaman-zaman yang banyak WFH, itu Mm-mm. banyak banget kasusnya. Misalnya, ya dok sejak kita di rumah kan jadi banyak kerjaan rumah tangga, terus kok malah lama-lama jadi gampang kesemutan tangannya gitu, gampang Ah, sakit gitu. Terus ya itu seperti tadi, banyak kan mereka carpal tunnel syndrome gitu. Atau terus misalnya pekerja kantoran gitu, pekerja kantoran terus yang kayak kok posisi kalau misalnya biasanya di rumah malah jadi nggak enak, biasanya di kantor enak tapi giliran di rumah nggak enak. Terus ternyata paling satu saya pernah ketemu dia begitu di rumah kan berarti setup work office di rumah sendiri gitu, dan sedangkan kalau misalnya settingannya pasti beda dengan di yes. kantor gitu. Mm-mm. Yang misalnya kayak posisi meja, posisi Yes. tempat duduk, dan kebanyakan ngetik itu kan berbeda. Nah, terus kebetulan dia posisi ngetiknya kurang bagus, jadi yang nggak ergonomis lah, posisinya kayak keyboard terlalu tinggi gitu. Itu juga bisa menyebabkan sakit, bisa sampai sakitnya pun sampai ke siku juga mungkin. Nah, Gitu. berarti dikenali dulu ya gejalanya seperti apa ya dok ya, dan aktivitas yang dilakukan apa saja sehingga ternyata bisa menyebabkan nyeri pada tangan. Seperti itu ya dokter ya. Betul, betul sekali. Dan Iya, jangan lupa konsultasi sama dokter Aldo, begitu ya. pastinya. Dok, ini kemarin sebetulnya di Instagram @serialortopedi sudah kita tampung beberapa pertanyaan, bahkan membludak pertanyaannya mengenai nyeri pada tangan. Nah, aku mau bacain beberapa ya dokter ya, nggak apa-apa kan? Ya, Nah, boleh. ini ada dari Syafamut. Dok, saat nyeri muncul pada tangan, itu bisa saat tergelincir atau kesleo misalnya. Nah, apa penanganan pertama yang harus dilakukan? Apa diurut sendiri boleh saat bengkak atau harus segera ke dokter? Ini seru banget dok. Ini banyak banget juga nih kejadian. Ketika nyeri langsung diurut. Nah, kira-kira apa nih dampaknya atau langkah pertama yang harus dilakukan deh minimal? Nah, itu. Kalau ini kan berarti ngomongnya berkaitan dengan trauma ya, maksudnya jatuh, ada benturan gitu. Yang pertama, nomor satu kita harus waspada dulu. Kalau misalnya kita habis terjadi trauma, itu dua kemungkinan yang bisa. Satu, antara cuman kesleo aja, cuman uratnya aja, atau cuman sendinya aja yang dia kepentok. Atau dua, ada patah tulang gitu.
Itu dan paling nomor satu itu kita harus yakin dulu nggak ada di tulangnya yang patah, nggak ada yang aman gitu. Nggak jelas kalau misalnya memang sakit banget, sebaiknya sih langsung ke dokter untuk diperiksakan. Karena dengan pemeriksaan dokter kan bisa membedakan nih antara apakah memang cuma leo, urat aja, atau memang karena Mm-mm. temannya yang ada yang patah gitu. Apalagi misalnya tadi contohnya jatuh nahan badan gitu ya, nahan badan, terus pergelangan tangannya sakit gitu. Kalau udah usia tua, memang paling sering itu karena berkaitan juga sama tulang kropos, ada patah di pergelangan tangan. Itu tuh paling sering banget ibu-ibu, terus habis itu kepleset, terus dia nahan badannya dengan tangan, terus kalau udah tangannya bengkak, ternyata ada yang patah di situ. Gitu. Tapi kalau Hmm. misalnya biasanya masih muda, memang paling sering itu, walaupun nggak menutup kemungkinan patah juga ya, tapi memang paling sering keseleo gitu, jadi bengkak terus ada uratnya yang keseleo di situ gitu. Untuk pertolongan pertamanya Mm-mm. yang pasti pertama istirahat dulu, jangan Oh, coba banyak digerakkan, apalagi membawa barang-barang yang berat, mm-mm. apalagi dipakai untuk membadan ya, misalnya untuk badan juga gitu. Pasti pertama istirahat dulu. Mm-mm. Kalau bengkak dikompres pakai es dulu gitu, Dikompres dikompres pakai pakai es, es. oke. Jadi dingin. Jadi kan prosesnya itu panas ya. Jadi kalau misalnya kita habis Mm-mm. cedera itu kan Mm-mm. terjadi reaksi inflamasi. Reaksi inflamasi itu terjadi suatu proses yang sebenarnya panas gitu. Mm-mm. Kita pengen mendinginkan. Mm-mm. Nah, dingin dengan dikompres pakai es Oke. gitu. Terus Setelah itu, yang mungkin berikutnya jangan dipijet nah, gitu. Kita mesti tahu dulu keadaannya di situ. Apakah ya nomor satu itu, apakah ada patah atau enggak. Kalau misalnya ada mm, patah dipijit, otomatis patahnya tambah buyar, oke. tambah hancur kan, gitu. Kalau misalnya pun memang ada yang kesleo, biasanya lebih baik dibiarkan dulu aja. Jadi benar-benar istirahat dulu. Karena kalau misalnya dipijit itu kan dipencet-pencet. Mm-mm. Dipencet-pencet itu sebenarnya aja kita ngasih trauma lagi. Tambah berat gitu. Yang tadinya sebenarnya bisa lebih cepat sembuh kalau dengan istirahat, Mm. tapi dan dikompres es, tapi karena dipijit-pijit jadi tambah lama, jatuhnya bengkaknya tambah makin bengkak dan makin lama gitu. Oke. Beda kalau misalnya memang sakit di tangannya yang kayak habis capek olahraga gitu. Memang ya bukan berarti pijit nggak ada tempatnya. Kalau misalnya cedera, memang sebaiknya jangan pijit. Tapi misalnya kayak capek buat habis olahraga, boleh dipijat, tapi asal nggak ada yang bengkak di situ. Oke. Gitu. Nah, ini menarik nih, Dok. Ada pertanyaan yang bertepatan dengan yang sedang kita bahas sekarang. Jika sudah kepalang lah ya istilahnya, karena misalnya masih awam, jadi habis keseleo langsung pijat. Bahkan kasus yang sedang diceritakan oleh salah satu penonton kita ada Sri Owahyuni ini, setelah dipijet dok atau diurut sendiri, malah sekarang merasakan sakit yang tiba-tiba atau tidak tertahan. Nah, ini berarti adakah perkiraan urat ataupun otot yang jadi terluka lagi atau memang apa dok kira-kira penyebabnya? Iya, bisa seperti itu. Jadi, gini, kalau misalnya kita anggaplah kayak misalnya kulit sobek nih, kulit kita cedera. Kalau misalnya mau, kan sobek, terus mau untuk kembali seperti awalnya, itu kan paling bagus sebenarnya dijahit. Kenapa dijahit? Karena supaya ujung-ujungnya ketemu, gitu. Mm-mm. Nah, kalau misalnya dalam arti otot yang cedera, misalnya kesleo atau misalnya uratnya ada yang cedera, itu tuh sebenarnya terjadi kita istilah micro tear paling enggak. Jadi sobekan-sobekan mikro gitu yang memang belum tentu putus semua, tapi dalam dia keregam itu ada sobekan-sobekan kecil yang sebenarnya butuh untuk diistirahatkan untuk dia bisa sembuh kembali gitu. Nah, kalau misalnya pada saat baru cedera, lagi bengkak-bengkaknya, terus malah dipijat, seperti yang tadi kan, berarti kan dikasih tambah trauma lagi tuh. Nah, yang tadi cuman sobeknya cuma mikro, cuman kecil, yang nggak kelihatan sama mata, itu bisa tambah besar. Itu satu, mungkin bisa tambah besar. Terus, atau misalnya, udah mau sembuh, terus malah dipijat, ya nggak jadi sembuh dong dia. Terus nanti malah akhirnya nggak sembuh-sembuh. Jadi sobekan itu tetap ada di situ gitu aja. Oke. Dibutuhkan aktivitas, gerakan tertentu. Muncullah dia malah makin ditarik, malah muncul sakitnya.
Memang paling tepat adalah tanya langsung pada ahlinya. Jadi kalau tadi udah dapet tips dari Dokter Aldo, silahkan istirahatkan dulu, jangan langsung diberikan tindakan yang berlebihan, kompres, dan setelah itu konsultasi ke Dokter Aldo gitu ya. Iya, pasti. Nah, kita akan beralih dengan hobi yang sekarang lagi banyak dok atau diminati. Bahkan beberapa orang sudah mengubah lifestyle atau gaya hidupnya menjadi rajin olahraga. Namun rajin olahraga ini juga ternyata kadang menimbulkan nyeri pada lengan. Salah satu contohnya tadi sudah disebutkan oleh salah satu followers atau viewers kita adalah ketika melakukan plank. Nah dok, Oke. apa yang salah dok? Kan lagi plank, kan yang menahan nggak cuma tangan tapi seluruh badan. Gimana nih dok kira-kira? Hmm, Mungkin mesti diperhatiin dulu posisi planknya, betul atau enggak gitu. Karena kalau sebenarnya kalau plank yang benar itu kan kita benar-benar membentuk suatu siku tuh. Jadi dari tubuh kita, jadi misalnya ini badan, terus habis itu ada lengannya yang ke bawah, lengan atas, terus habis itu siku. Jadi sebenarnya yang bagus itu benar-benar membentuk siku 90 derajat masing-masing gitu. Kalau misalnya katakanlah agak miring doyong ke depan atau miring doyong ke belakang atau kiri kanan, otomatis ototnya nggak seimbang. Karena Oke, sebenarnya plank itu kan tujuannya untuk menguatkan otot core. Jadi core itu otot perut dan otot punggung. Bukan untuk tangan. Tangan itu oke. sebenarnya membantu untuk menumpu. Nah, menumpunya dengan bantuan kekuatan tulang gitu. Dan memang ya sedikit banyak memang pakai juga otot lengan, tapi tujuan dari plank itu sebenarnya untuk otot core. Jadi kalau misalnya pas lagi plank tapi malah tangan yang sakit, itu berarti posisi planknya pasti salah. Posisinya ya Hmm. dokter ya. Nah, Hmm. apakah sama kasusnya dengan tiba-tiba tangannya merasa kebal atau mati rasa? Nah, ini nyeri pada tangan yang disebabkan oleh rematik atau bagaimana dok? Hmm. Memang orang yang dengan rematik itu mempunyai faktor resiko yang lebih besar untuk mengalami hal-hal nyeri seperti itu, terutama di sendi-sendi tangan-tangan kecil. Gitu. Oke. Cuma memang biasanya kan kayak rematik itu turunan gitu. Mm-mm. Terus biasanya kejadiannya lebih parah. Jadi misalnya nih orang normal baru kejadi radang kalau misalnya dipakai berlebihan. Mm-mm. Nah, kalau orang dengan rematik itu kadang dipakai dikit udah gampang radang. Jadi dia memang dalam tubuhnya itu gampang sel radangnya gampang teraktivasi, terutama yang di sendi-sendi dan tangan-tangan kecil gitu. Memang ada kasus-kasus tertentu yang misalnya dengan nyeri tangan gitu kita lihat apakah misalnya biasanya kayak merah, kayak sendi-sendi kecil-kecilnya tuh merah, pangkal jari merah banyak dan ada di beberapa tempat. Itu memang biasanya tanda-tandanya rematik gitu. Tapi banyak Hmm. dia juga kayak gitu tuh. Dok, saya cuman misalnya paling sering tuh pada kasus trigger finger. Jadi kalau Mm-mm. trigger finger itu nyerinya biasanya kayak di pangkal jari sakit gitu, terus jarinya buat ditekuk susah gitu. Terus kalau misalnya udah ketekuk malah susah dilurusin. Nah, baik tuh pasien gitu dulu ini rematik bukan. Nah, Hmm. bisa iya bisa enggak gitu. Kalau misalnya pasien kayak udah sering berulang kali pindah-pindah banyak sendi bisa. Tapi seringkali sih yang saya temuin cuma satu jari gitu. Oke, tapi kalau rematik ini kan biasanya disebabkan oleh pola makan ya dok ya, pola aktivitas ya seperti itu betul tidak dok? Atau apa nih kira-kira kalau Kalau rematik? rematik itu lebih karena seperti penyakit autoimun sih. Jadi reaksi Oh, badan yang berlebihan gitu. Jadi dia memproduksi. Jadi misalnya inflamasi itu kan reaksi pertahanan tubuh terhadap nyeri terhadap serangan. Jadi kalau misalnya dia pakai berlebihan, lawannya sembuhnya dengan reaksi inflamasi. Nah, kalau oke. rematik itu salah satu inflamasinya berlebihan. Nah, ini sekalian aja dok, mitos atau fakta mandi malam-malam menyebabkan rematik? Jadi Enggak, sekalian nanya. mitos, Hah? mitos sekali itu. Mitos. Itu mitos sekali. Ini sering Masih banget ada yang kan. mendapatkan gitu. Aduh, kalau misalnya kita denger ya dok ya, kalau baru pulang, jangan mandi malam-malam, nanti kamu kena rematik. Oh enggak ya, beda itu tentang autoimun ya. Enggak, iya. Emang bakat-bakatan kayak gitu. Maksudnya emang itu penyakit seperti bawaan yang emang udah ada di kita sejak kecil sebetulnya gitu. Memang keaktifasinya memang tunggu suatu waktu kita di usia tertentu. Oke, kalau suhu dok, biasanya juga kan ada nih. Oke, kita lihat teman-teman yang atau keluarga sehatku yang tidur harus dengan keadaan dingin. Tiba-tiba bangun-bangun udah nggak bisa gerak, tangannya kaku. Apakah suhu Oke, dingin menyebabkan juga dok?
nyeri pada tangan? Enggak. Eh, bukan. Jadi biasanya kalau misalnya itu sebenarnya lebih ke sugesti sih. Memang Oke. sebenarnya nggak dingin nggak pasti akan kaku. Ya itu biasanya kalau dengan yang tadi osteoartritis itu kayak semacam pengapuran dari sendi-sendi di tangan kecil. Itu dia biasanya paling sering seperti itu kaku-kaku di pagi. Rematik pun juga biasa kaku-kaku. Itu bisa di pagi-pagi jadi kayak kaku lama harus digerakin dulu pelan-pelan baru lama-lama bisa gerak dengan mulus. Biasanya kalau yang artritis begitu. Artritis itu berarti radang sendi. Gitu. Oke. Dok, ini ada pertanyaan yang seru. Ini luar biasa, Dok, antusiasnya sore hari ini ya. Mungkin karena tahu ada Dokter Ya, Aldo. Ada pertanyaan ya, secara randomly aku sebutkan. Apakah oke. fisioterapi efektif untuk mengurangi kesemutan hingga sakit pada telapak tangan, Dokter? Ya, fisioterapinya gini, kalau misalnya dari awal-awal memang ada nyeri tangan, kita pasti Mhm, juga akan menyarankan nomor satu tadi istirahat aktivitas dulu. mhm, Terus nomor dua, biasanya kita memang imobilisasi, jadi mhm. pakai yang support, strain Oke, gitu. Dan nomor tiga, pasti kita akan ngasih obat-obatan buat meredakan sakitnya dan meredakan radangnya. Dan nomor empat, pasti akan fisioterapi gitu. Jadi memang fisioterapi itu ada tempatnya di ya nyeri-nyeri sendi dan nyeri-nyeri otot pasti. Mhm. Biasanya juga sampai kita evaluasi apakah dengan fisioterapi itu Mhm. bisa cukup membantu. Biasanya dengan fisioterapi itu antara kita berikan seperti tadi kayak dikompres es atau misalnya dikasih penghangatan atau misalnya distimulasi ototnya Oke. dan juga latihan-latihan yang salah satunya seperti yang sering kita anjurkan juga yang di Instagram kita secara ortopedi. Jadi untuk latihan stretchingnya, terus ada latihan penguatan ototnya. Tujuannya supaya misalnya terlalu menggunakan satu otot tertentu, jadi otot yang sekitarnya juga ikut cukup kuat. Jadi pada saat melakukan gerakan itu nggak cuma melulu menggunakan satu otot tertentu yang sakit itu juga, gitu. Tapi otot-otot di sekitarnya juga bantu untuk mensupport jadi gerakan otot yang tadinya udah nyeri itu, gitu. Oke, jadi terjawab membantu. Seperti itu ya, Dok ya. Membantu. Luar biasa, dokter. Banyak sekali pertanyaan yang tidak terasa sudah hampir semua mungkin terjawab atau mungkin ada yang belum terjawab ya. Namun bisa dikonsultasikan dengan dokter Aldo yang dari tadi pertanyaan ini masih aku skip-skip karena aku save for the last ya, dok ya. Dokter Aldo ini Oke. prakteknya setiap hari apa saja dan di mana saja, dokter? Hmm, saya sih saat ini prakteknya di Rumah Sakit Columbia Asia sih, setiap Oke. hari, setiap pagi, ya dari jam 9 sampai jam 2 sih. Sementara masih di situ aja. Tapi kalau pengen konsultasi via DM di serial ortopedi boleh dong, dokter? Boleh, dengan Boleh senang ya. hati. Boleh, Pak. Teruskan ke saya. Ih, keren banget. Dokter, makasih ya sudah menyempatkan waktunya ya. Dok, terakhir deh kasih tahu dong kira-kira tips ataupun apa hal-hal yang harus keluarga sehat kulakukan untuk menghindari nyeri pada tangan. Oke, yang pasti yang pertama-tama jangan biarkan rasa nyeri itu berlangsung lama. Karena seperti saya tadi bilang, kalau rasa nyeri itu merupakan sinyal dari tubuh yang kalau ngasih tahu ini badan udah terlalu berlebihan dipakainya. Jadi jangan biarkan itu terlalu lama, segera dikonsultasikan sama dokter, pastikan ketahui sumber nyerinya di mana dan tangani secepat mungkin. Gitu. Oke, dan langsung konsultasikan pada dokter ya, jangan dibiarkan, intinya seperti itu ya. Dokter Aldo, terima Ya, kasih banyak. Semoga sehat selalu, oke. dokter. Ya, terima Dari kasih banyak. Sehat informasinya, selalu juga. yes, informasinya kita harap bisa bermanfaat untuk seluruh keluarga sehatku dimanapun berada. Jangan lupa juga untuk follow serial ortopedi agar Anda bisa terus mendapatkan informasi-informasi terupdate mengenai otot, tulang, dan juga sendi. Serta jangan lupa terus follow Instagram kami, yakni tentunya uh, di Instagram @sehatku. Ini pertanyaannya sudah banyak sekali, bahkan sudah mau habis, tapi masih rame dokter ya. Apa kita lanjut ya? Lanjut dulu apa gimana? Dokter lagi ada kesibukan lain? Bebas sih, nggak sih? Gimana mau lanjut? Berarti tadi udah dikasih tips and triknya ya dokter ya. Iya, pastinya. Nah oke deh, pertanyaan terakhir deh mungkin yang akan aku kasih ya dokter ya.
untuk Oke. teman-teman di sini. Kalau masalah plank udah, kalau tanda-tanda udah. Nah, masalah berkepanjangan juga udah. Tapi udah semua dokter. Jadi aku bingung. Kalau gitu udah kali ya kita cukupkan ya dokter ya. Oke lah. Oke Mas. Karena ternyata singkat, padat, namun seluruh informasi sudah didapatkan. Baik dokter, selamat sore. Semoga bisa terus kontakkan lagi nih sama aku dan juga seluruh keluarga sehatku. Abis ini aktivitasnya apa dok? Masih ada praktek? Biasa pastinya. Ah gitu. Baiklah. Selamat sore dokter. Aku pamit Ya, ya. semoga membantu ya. Oke. Baik. Thank you untuk seluruh keluarga sehatku. Iya. Jangan lupa untuk follow dan ikuti informasi dari sehatku. Selamat sore dan sampai jumpa. Sore.